Renungan hari ini mengambil tema kebencian dan kasih. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Amsal 10 ayat 12 yang bunyinya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kitab Amsal adalah tulisan yang berisi pengajaran, kebijaksanaan, dan hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo. Pesan-pesan di dalamnya penuh dengan nasihat praktis mengenai hubungan antar manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan. Dalam kitab Amsal, kebijaksanaan seringkali disampaikan dengan cara kontras, misalnya antara jalan yang baik dan buruk, dan itu juga terdapat di dalam ayat ini. Amsal 10 ayat 12 yang tadi kita baca di atas, menyajikan nasihat yang kuat mengenai hubungan antar manusia, menunjukkan dampak dari dua sikap hati yang berlawanan, kebencian dan kasih. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian penting yang menggambarkan dua sikap hati manusia dan dampak yang ditimbulkan dari dua sikap tersebut. Bagian pertama, kebencian menimbulkan pertengkaran. Bagian ini menyoroti efek negatif dari kebencian. Kebencian adalah emosi yang muncul dari ketidakpuasan, kemarahan, atau dendam yang lama terpendam. Kebencian tidak hanya menghancurkan kedamaian pribadi, tetapi juga mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang menyimpan kebencian, cenderung akan ada dorongan untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, atau bahkan memperbesar masalah kecil menjadi konflik besar. Kebencian itu seperti api, mudah terbakar, dan akan merusak hubungan dan menimbulkan perselisihan yang panjang. Dalam konteks relasional, kebencian cenderung menciptakan jarak dan perpecahan. Alkitab seringkali memperingatkan tentang bahaya kebencian, karena ia menghalangi kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan kebencian juga menciptakan jurang antara kita dengan Tuhan. Sebab hati yang dipenuhi kebencian akan sulit untuk berdoa, mengampuni, atau hidup dalam damai. Bagian kedua, kasih menutupi segala pelanggaran. Sebaliknya, kasih memiliki efek yang sangat berbeda. Ketika kita mengasihi, kita belajar untuk memaafkan dan menutupi pelanggaran yang dilakukan orang lain. Ini bukan berarti menutupi dosa dalam arti menyembunyikannya, melainkan lebih kepada sikap yang memilih untuk mengampuni dan tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih memiliki daya untuk meredakan konflik dan menciptakan atmosfer yang damai. Kasih memungkinkan kita melihat orang lain dengan belas kasihan dan bukannya terus mengingat kesalahan-kesalahannya. Kasih yang disebutkan dalam ayat ini mirip dengan kasih yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih melampaui sikap mementingkan diri sendiri, mengesampingkan ego, dan memilih pengampunan yang tulus. Saat kita menunjukkan kasih, kita sedang meneladani karakter Allah yang selalu mengampuni dan menerima siapa saja, meskipun penuh dosa dan pelanggaran. Beberapa penulis Kristen ternama memberikan catatan menarik mengenai hal ini, khususnya menekankan betapa pentingnya kasih dalam kehidupan bersama. Charles Spurgeon berkata, kasih sejati mengabaikan kesalahan dan lebih mementingkan pemulihan daripada pembalasan. Spurgeon menekankan bahwa kasih menutupi pelanggaran karena keinginannya adalah untuk membangun, bukan menghancurkan. Sementara Matthew Henry menulis bahwa kasih tidak hanya memaafkan, tetapi juga menghilangkan kebutuhan untuk berdebat atau berkonflik. Menurut Henry, kasih menenangkan hati dan memungkinkan kita untuk hidup dengan damai tanpa menyimpan perasaan dendam. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menyebutkan bahwa mengasihi berarti memiliki hati yang terbuka untuk memaafkan, mengampuni, dan melupakan. Lewis menegaskan bahwa kasih adalah pilihan.
Dan dengan mengasihi kita memberikan ruang bagi pengampunan, bukan kebencian. Pelajaran rohani dari ayat ini mengajarkan bahwa kebencian adalah akar dari berbagai perselisihan, tetapi kasih adalah solusi yang mendamaikan. Kita dipanggil untuk meneladani kasih Tuhan yang selalu memaafkan dan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita. Dalam hidup kita akan ada banyak situasi di mana kita mungkin merasa tersakiti atau dikhianati. Namun, kasih mendorong kita untuk melampaui rasa sakit dan memperjuangkan perdamaian. Kasih yang sejati memampukan kita untuk menutup luka dengan pengampunan dan menanamkan damai di setiap hubungan kita. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita panjatkan doa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang menutupi segala pelanggaran kami. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang mengampuni, hati yang penuh kasih, agar kami dapat menutupi kesalahan orang lain dengan kasih dan menjaga perdamaian. Tolonglah kami agar tidak memelihara kebencian dalam hati, tetapi justru dipenuhi dengan kasih-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengampuni kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.